Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ineng Hadi Wiragata dari kelas 11 MIA 2 nomor absen 7. Di sini saya akan mengemukakan pendapat mengenai kesadaran persatuan diwujudkan dalam Kongres Pemuda 1 di Jakarta 30 April sampai 2 Mei 1926 dan Kongres Pemuda 2 yang berlangsung di Jakarta pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Ketika rapat ketiga dilaksanakan, ikrar Sumpah Pemuda dikumandangkan. Kalian sebagai pemuda generasi penerus bangsa, selain belajar dan melaksanakan kewajiban seorang anak di rumah, membantu orang tua dan melakukan kegiatan di luar rumah. 1. Bagaimana kalian memaknai pentingnya Sumpah Pemuda? Pentingnya Sumpah Pemuda di masa kini yaitu bisa dilihat dari Sumpah Pemuda itu sendiri. Di antaranya pada bunyi pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, yang dimana kita sebagai bangsa Indonesia mengaku satu tanah air yang tersebar di dan tergabung menjadi satu. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, memberikan makna bahwa walaupun kita berbeda suku, ras, agama, budaya, namun pada hakikatnya kita adalah satu bangsa Indonesia. Beraneka ragam, perbedaan itu merupakan kekayaan dan modal besar bagi bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berbagai macam bahasa yang dimiliki suku bangsa di Indonesia pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang dipersatukan oleh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu atas beragamnya bahasa di Indonesia. Setelah melihat isinya, ikrar Sumpah Pemuda tentu menjadi sangat penting, tidak hanya untuk diucapkan dan dihafalkan saja, tetapi perlunya realisasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena Sumpah Pemuda merupakan janji para pemuda-pemudi Indonesia untuk selalu bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan. 2. Hal-hal apa saja yang bisa kalian lakukan? Hal yang dapat saya lakukan yaitu 1. Tetap bersaudara meskipun berbeda, di mana dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan kekayaan alam Indonesia dalam beragamnya suku, budaya, sudah tentu bahwa terdapat banyak perbedaan yang memiliki penduduk Indonesia. Namun meskipun begitu, kita tetap bersaudara, bertemanlah dengan siapapun tanpa melihat suku, agama, atau budaya tertentu. Ciptakanlah kerukunan antara bangsa yang mengantarkan kita ke dalam kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Jangan sampai perbedaan malah menjadi sumber pertikaian. 2. Menjunjung bahasa Indonesia. Walaupun bahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, dan lain-lain itu bagus untuk masa depan, tetapi jangan sampai kita lupa dengan bahasa kita sendiri. Menjunjung tinggi toleransi, saling menghargai atau intoleransi jelas menjadi salah satu poin bangsa ini bisa bersatu. Jadi, hal termudah yang bisa kita lakukan untuk memaknai Sumpah Pemuda dengan menghilangkan sifat egois atau selalu merasa paling benar. Kita harus menyadari bahwa Indonesia berdiri ragam suku, budaya, dan agama yang seharusnya bisa membuat kita lebih terbuka untuk membangun bangsa bersama-sama. 3. Dan nilai-nilai apa yang bisa diterapkan dalam kehidupan masa kini, terutama dalam membantingi diri dari derasnya arus globalisasi saat ini? Menurut saya, nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan masa kini, terutama dalam membentangi diri dari derasnya arus globalisasi,
saat ini, yaitu: 1. Cinta bangsa dan tanah air. Cinta bangsa dan tanah air dapat kita wujudkan dengan kebaikan terhadap kemajuan bangsa dan tanah air, seperti dengan cara kita memakai dan mencintai produk lokal atau produk dalam negeri saat sekarang ini. Indonesia sudah bisa membuat produk-produk yang tak kalah dengan produk luar negeri. Jadi, sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia bangga dengan produk Indonesia sendiri. Karena mencintai produk dalam negeri sama dengan kita membuktikan kecintaan kita kepada bangsa dan tanah air tercinta ini. 2. Nilai kekeluargaan dan semangat persaudaraan. Makna nilai kekeluargaan dan semangat persaudaraan adalah suatu sistem, sikap, dan kepercayaan yang secara sadar atau tidak dapat mempersatukan anggota keluarga dalam satu budaya. Seperti contohnya saling menghargai, saling membantu, menyayangi, rela berkorban, lebih terbuka kepada keluarga jika ada masalah, keakraban, kompak, dan solidaritas yang tinggi. 3. Nilai nasionalisme. Nilai nasionalisme sangat berguna untuk membina rasa persatuan antara penduduk agama negara yang berheterogen karena perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, serta berfungsi untuk membina kebersamaan dan mengisi kemerdekaan yang sudah diperoleh. Contoh sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban demi kepentingan bersama atau kepentingan bangsa dan negara, mengakui persamaan hak, sederajat, dan kewajiban, dan tidak membeda-bedakan ataupun merendahkan orang lain. Hidup bergotong royong serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ataupun ikut dalam organisasi yang bersifat politik. Berikut pendapat yang sudah saya paparkan tadi. Akhirnya kata saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.